Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aban. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Aban hari ini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat dan baik ya Pak Aban ya. Baik, kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi praobservasi di kelas. Nah, di mana sebelum melaksanakan observasi di kelas tersebut kita akan berbincang-bincang sedikit terkait pelaksanaan yang akan Bapak lakukan di kelas nanti, itu strateginya bagaimana, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Aban nanti yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Baik Pak Aban, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusi kita pada hari ini. Bagaimana menurut Pak Aban tujuan dari pembelajaran yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan observasi hari ini? Tujuan pembelajaran buat hari ini terutama harapan yang memberi ajar atau guru agar semua anak-anak didik dapat memahami dan menjalankan dengan sesuai dengan apa yang disampaikan atau didemonstrasikan terhadap apa yang diajarkan sesuai dengan judul, yaitu atletik dalam bentuk bermain tali atau skipping. Jadi fokus utamanya itu di bagian atletik ya Pak ya? Ya, atletik, tapi di situ kan ada bagian diambil dari bermain tali atau skipping. Oh ya, jadi di bagian atletik, kemudian fokus utamanya di bermain tali yaitu skipping. Nah, untuk itu dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sebutkan, kemudian area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa Pak? Yang mau dicapai itu diantaranya adalah anak atau murid dapat melakukan dengan baik dan benar harapannya dengan baik dan benar. Walaupun tidak keseluruhan, tapi di antara murid itu ada yang benar-benar itu dapat melakukan dengan baik dan benar. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti, walaupun target tidak sampai 100%, akan tetapi setidaknya sudah lebih daripada 50% sudah bisa melakukan kegiatan yang akan kita bawakan Pak ya. Iya. Ada lagi Pak selain itu? Selain daripada itu, anak dapat melakukan sendiri atau kelompok tanpa dipandu oleh guru, dan bisa melakukan di luar dari sekolah, yang bisa diinspirasi oleh teman sekelas atau teman di kelas lain ataupun di masyarakat biasa gitu. Jadi ini targetnya tidak hanya sampai di sekolah saja Pak ya, bisa nanti keluar dari sekolah dan bisa sampai ke, harapannya sampai ke masyarakat. Luar biasa Pak, itu luar biasa. Kemudian selain itu ada lagi lah? Cuma itu aja. Cuma itu aja Pak ya, ini bagus sekali. Sampai lingkup yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran ini sangat, kalau bisa saya sebutkan itu sudah mengglobal karena sudah masuk ke ranah masyarakat tadi. Baik Pak, berikutnya strategi yang dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran ini apa Pak? Strategi yang mau disampaikan, mau dilakukan anak di situ, terutama strategi diantaranya adalah untuk strateginya mengadakan istilahnya apa tuh, pertanyaan atau menanyakan
apakah sebelumnya pernah melakukan baik perorangan atau kelompok, baik di luar kelas ataupun di dalam kelas ataupun sekalipun di luar sekolah. Nah, jadi harapannya tadi bukan di sekolah aja, tapi di luar sekolah. Iyalah. Berarti di awal Bapak membuat strategi pembelajaran yaitu dengan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, Pak ya. Iya. Dengan tujuan nanti pada saat penerapannya, pengaplikasiannya, peserta didik itu tidak hanya mampu dan bisa di sekolah saja, tapi juga sampai ke masyarakat atau di luar sekolah. Seperti itu. Bisa diinspirasi oleh masyarakat. Oh iya, betul. Teman sebayanya. Ya, dengan rekan-rekannya di masyarakat lah, seperti itu Pak ya. Kemudian ada lagi Pak selain itu? Cuma itu. Oke, jadi bagus. Jadi dari modul ajar yang sudah Ulun lihat, yang untuk kegiatan pembelajaran yang Pian akan laksanakan itu sudah sangat bagus Pak. Kenapa? Karena di sini area pengembangan yang Bapak buat yang ingin dinilai nanti pada pengelolaan kinerja PNM itu sudah terintegrasi dalam modul ajar Pian, yaitu yang pertama guru menunjukkan minat atau keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Kemudian yang berikutnya adalah guru memberikan pujian terhadap usaha, bukan hasil akhir yang ditunjukkan peserta didik. Jadi pada saat mereka melakukan sebuah usaha, mungkin Bapak sudah merancang bahwa akan memberikan pujian akan hal tersebut. Ya, terkait dengan skipping dari Pak ya. Ini berikutnya lagi adalah guru menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Jadi selalu memberikan dukungan, selalu memberikan motivasi terhadap peserta didik, dan ini modul ajar yang Pian bawa, yang Pian sajikan ini luar biasa. Semoga nanti pada saat kegiatan pelaksanaan observasinya dapat berjalan lancar dan tujuan yang Pian buat bisa tercapai secara maksimal. Harapan ulun sih tadi kalau Pian kan tidak mesti harus sampai 100%. Ulun rasa melihat kemampuan Pian dengan rancangan pembelajaran yang sudah ada, itu mungkin bisa lebih nih dari 100% anak-anaknya bisa melakukan strategi yang Pian bawakan nanti pada saat kegiatan pembelajaran. Baik Pak, ulun rasa sudah cukup kegiatan diskusi pra-observasi kita pada pagi ini. Baik, berikutnya ulun persilahkan Bapak mempersiapkan untuk kegiatan observasi di kelas. Cukup itu yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf kata ulun mohon maaf. Ulun akhiri kegiatan observasi pra-observasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Bapak minta salah satu anak Bapak untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memimpin doa buat untuk pembelajaran pagi hari ini. Pembelajaran diusahakan atau dibiasakan setiap kali mau pembelajaran di mana saja ataupun di sekolah, baik di rumah ataupun di mana saja, itu diawali dengan berdoa. Harapan dan tujuan berdoa adalah apa yang kita inginkan, terutama menuntut ilmu, itu lebih apa yang kita peroleh lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama untuk masyarakat kelas 4 lah. Setiap kali berdoa tadi tujuannya adalah apa yang kita tuntut mudah didapat, apa yang sudah didapat mudah dikembangkan dan bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama dan umumnya untuk orang lain, baik di teman umur sebaya, kaulah sebaya, ataupun di masyarakat. Nah, jadi kalau diberi kesempatan mau jadi pemimpin itu jangan takutlah, baik itu memimpin di barisan atau sebagai pendoa atau sebagai pembawa apa aja, pembaca apa aja, kalau diinginkan, kalau diminta selalu siap dan bersedia. Karena itu salah satu menjadi kebiasaan terbaik agar nanti ke depannya selalu tidak berkata tidak. Kalian merasa kada bagus, merasa kada bergigi, merasa rambutnya putih, merasa hidung merongong misalnya. Nah, jadi jangan berkata tidak. Jadi itulah yang terbaik. Tadi berulangi yang terbaik dalam setiap menuntut ilmu atau mau belajar itu diawali dengan doa. Harapan berdoa tadi adalah apa yang kita inginkan itu mudah terkabul atau dikabulkan. Ya baiklah, untuk hari ini tentu harapan Bapak semuanya, beritanya atau kabarnya untuk anak-anakku hari ini sehat semuanya. Sehat. Bersedia untuk menerima pelajaran? Siap. Siap untuk melakukan aktivitas? Siap. Hari ini kita membahas atau penjernihan tentang pembelajaran yang telah lalu. Ini kan dalam bahasa umumnya adalah skipping atau diambil dari bahasa atletik. Jadi atletik itu banyak pecahnya, ragamnya, tapi yang diambil di sini adalah bermain tali, yaitu skipping. Nah, kemudian yang perlu ikam pahami, yang perlu ikam kantongi bahasanya apa itu? Dasar-dasar yang harus ikam pahami, yang harus ikam kantongi supaya nyaman aja lah ikam mengerti, memahami. Ada perlu bahasa laut, membaca Indonesia kan melulu seperti yang ada paham kan. Nah, jadi untuk yang harus ikam dapat untuk kedepannya, untuk lainannya dikembangkan dengan teman seumur ataupun teman sejawat sekelasan yang mana belum paham, ada yang paham memberi paham pada yang belum paham, atau memberi pendapat yang belum dapat, ataupun di masyarakat yang tidak sekolah pun tidak jadi masalah. Nah, itu harapannya ke depannya. Nah, kemudian yang perlu didalami, yang perlu dipahami, yang perlu dikantongi ilmunya lah. Pertama dulu kita sebelum melakukan gerakan atau sebelum melakukan permainan itu terlebih dahulu kita harus harus berdiri, ya kan? Berdiri. Nah, berdiri dengan kedua kaki lah. Nah, kemarin kalau untuk membentukkan otot kan membentuk kuda-kuda, ya kan? Nah, berdiri dengan kuda-kuda
kaki yang terkuat di depan. Nah, kemudian setelah itu Bapak cara melakukan, ada cara melakukan perorangan dan cara melakukan kelompok. Kalau permainan skipping ini kelompok apa perorangan? Hah? Keduanya, bisa berkelompok, bisa perorangan. Cara memegangnya sudah pernah? Sudah bisa? Sebelumnya pernah melakukan? Pernah melakukan? Walaupun tidak diajari di sekolah. Sudah pernah? Nah, berarti kan Ikam sudah terinspirasi dengan masyarakat walaupun masyarakat itu tidak bersekolah. Nah, makanya Ikam bila sudah lihai bisa mampu memberikan kepada teman seumur atau sejawat sekelasan misalnya di masyarakat yang ada sekolah itu bisa diberikan. Siapa tahu karena Ikam jadi inspirasi masyarakat yang tidak putus, yang tidak sekolah atau putus sekolah. Nah, kemudian di sini yang kita lakukan hari ini di lapangan ada tiga pos ya kan kemarin. Pertama adalah skipping. Kedua mendorong benda hidup. Benda hidup itu apakah manusia saja? Tidak, banyaklah. Tapi yang layak kita lakukan hanya sesama teman. Siapa tahu, karena kecuali ada teman Ikam sebagai kambing misalnya, sebagai sapi, ada mungkin ya kalau. Nah, berbasis 4 trennya merangkak, ada mungkin. Jadi cukup sesama teman aja. Mendorongnya kemarin ada beberapa macam. Hah? Ada 4. Bisa pakai telapak tangan, bisa pakai pundak, bisa pakai jidat, lah, bisa pakai lutut, atau bisa pakai siku. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mendorong benda mati. Nah, benda mati itu apakah pohon dikatakan benda mati? Bisa? Bisa kada? Kenapa alasannya bisa pohon itu dikatakan benda mati? Karena tidak berpindah tempat. Kalau berpindah tempat itu namanya gerakan apa kemarin? Lokomotor. Kalau diam, jadi bahasanya seakan-akan kalau diam itu mati walaupun itu benda hidup. Sebablah tumbuhan juga memerlukan makan dan minum. Bukan manusia aja makan dan minum. Tumbuhan pun memerlukan makan dan minum. Walaupun benda hidup dikatakan benda hidup, tapi tidak bisa beralih tempat. Nah, karena tadi apa? Tidak mempunyai kaki. Nah, kemudian setelah itu ini sudah dipahami, sudah dimengerti. Nah, di dalam permainan skipping atau permainan tali tadi, mendorong benda mati dan benda hidup tadi, apakah ada yang masih belum memahami, belum mengerti? Apakah perlu ada yang ditanyakan? Hah? Tidak. Tidak ada kata tidak bisa. Cara memegangnya sudah paham. Masih ada yang belum paham memegang itu tali. Itu tali skipping. Masih ada yang belum paham. Belum bisa memegang. Ada yang belum bisa memegang. Sudah bisa memegang semuanya. Baik. Nah, kemudian apa yang terasa berat, apa yang terasa keberatan atau tidak bisa di saat bermain atau di saat melakukan? Apakah itu masalah tempat, lapangan, atau kalau terkendala masalah misalnya pakaian, ataukah itu
masalah fasilitasnya terutama tadi adalah tali, misalnya kepanjangan, kehandapan, adakah yang menjadi latar keberatannya atau tidak bisa atau tidak mampu atau keberatan ulun tadi bisa talinya kehandapan atau talinya kepanjangan. Ulun kada kawa umpat kada pakai sepatu misalnya. Adakah keluhan? Ada? Semua siap? Semua dapat melakukan? Nah, kemudian Bapak beralih ke opsi lain, yaitu mengenai apa manfaat dari melakukan gerakan tadi. Ya, apa ya manfaatnya kemarin? Kita nih sehabis melakukan skipping, sehabis melakukan mendorong benda mati, benda hidup, apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Kemarin kan sudah di kegunaan manfaatnya apa, kemudian cara mengolah otot itu seperti apa, kan sudah disampaikan kemarin. Sudah 3 kali pertemuan kita pembelajaran ini. Salah satu dari manfaat melakukan mendorong benda mati ataupun melakukan skipping itu apa manfaatnya? Ini kan olahraga nih, kesehatan. Apa manfaatnya? Ayo, coba renungkan sejenak di saat Bapak memberikan pembelajaran. Ini Bapak kada kemana-mana, tetap aja rambut putih, gigi lumpung sudah kos. Coba bayangkan cara penyampaiannya Bapak seperti apa. Ayo, apa manfaatnya kemarin? Melatih otot. Nah, berarti kan bisa sudah membayangkan seperti apa cara menyampaikan Bapak. Nah, makanya tidak perlu dicatat, tapi memperhatikan dan mendengarkan saat terjadinya belajar mengajar. Jangan ada yang beraktivitas selain daripada khusus dalam menerima pembelajaran. Nah, makanya sudah koler mencatat, menjaga ada, tidak ada yang dibawa pulang, yang dibawa bulik untuk pembelajaran hari ini. Pelajaran apa aja? Mencatat koler, memperhatikan tidak, sehingga apa yang ditanyakan tidak tidak nyambung karena tidak ada catatan, tidak memperhatikan. Nah, harapan Bapak untuk kedepannya jangan sampai terulang lagi. Seharusnya bahasa ibunya belanjaan, anak 4 bahasanya mengacungkan tangan untuk menjawab. Berarti beberapa orang aja yang membuka catatan, yang mengingat pembelajaran saat penyampaian waktu berlangsungnya pembelajaran. Ya kan? Kan belajarlah tadi malam. Pada pembukaan, ya kan? Nah, jadi seharusnya hari ini belajar misalnya video malamnya sudah dibuka, mungkin ditanyakan, mungkin dikembangkan apa itu kalimatnya. Nah, sekarang hari ini Bapak ulangi lagi, mulai nol kecil. Pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memegang tali. Bagaimana persiapan tubuhnya untuk melakukan. Kakinya seperti apa? Apakah berhadapan, apakah membelakang? Ya kan? Sudah tahu kan? Nah, cara memegang nih. Ini namanya, ngarannya adalah permainan skipping. Nih,
Ini cara memegangnya seperti ini. Lah. Nah. Makanya Bapak tanyakan apa tujuan permen skipping tadi? Untuk apa? Melatih otot kaki. Kalau bahasa keseluruhannya secara umum itu apa? Hah? Ayo. Di antaranya adalah menguji kekuatan fisik. Nah, baik tangan, kaki, pernapasan, nah, terutama kaki, kedua tangan, ketiga pernapasan. Dan hawan batuk aja kalau salah beruncat-uncat, misalnya batisnya terjajak paku, awalnya beruncat-uncat. Nah, makanya secara keseluruhan sehat rohani dan sehat jasmani. Apa yang itu jasmani? Hah? Apa itu? Jasmani itu secara keseluruhan adalah seluruh anggota tubuh, mulai dari tengkorak kepala sampai tengkorak kaki, mulai kepala sampai kaki. Nah itu jasmani yang perlu dipelihara, yang perlu disayangi, terutama kepala, mata, telinga, hidung, keseluruhannya. Sekarang ada bermain tali secara kelompok. Tali tadi kan bisa skipping, kalau kelompok tadi bisa tarik menarik ya kan kemarin. Nah tujuannya adalah melatih kekuatan otot kaki dan otot tangan. Nah, adakah lagi yang harus ditanyakan? Hah? Yang merasa kurang pas, misalnya ada keluhan, adakah? Baik keluhan diri Anda ataupun fasilitas berupa lapangan ataupun alat, adakah? Ada? Siap melakukan? Siap. Lapangan juga. Nah, buat penjelasan untuk di dalam kelas, kita lanjutkan ke lapangan. Buat di dalam kelas Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mulai kepala sampai kaki. Awalnya kepala, tangan, pinggul, kaki. Apa-apanya yang jelas, apa-apanya yang jelas supaya mendengar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat pemandu di depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Intinya mulai dari kepala sampai kaki, berakhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Cukup. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Naikkan dengan hendak, apakah itu mendorong teman? Gantian dulu. Tampil lu satu-satu. Siapa dulu? Ayo. Pegang apa semalam tuh? Sudah hidup. Sekarang ada berapa versi kemarin? Ada 4. Ya, coba lakukan bergantian. Huruf kawan lah, enak. Lurus kan kemarin lurus, tangannya lurus. Dah. Dah, gantian huruf kawan ada huruf. Huruf gantian. Itu berapa versi namanya, berapa versi nih? Apakah mentok di pagar aja, di dinding, di pohon, bisa. Kuda-kudanya mana, kuda-kudanya supaya sekuat-kuatnya mendorongnya, sekuat-kuatnya. Ayo makan jangan gitu. Ayo nabu cuma masak. Sudah kan? Sudah berakhir? Sudah. Kalau sudah boleh mencoba opsi lain. Tunggu dulu. Siapa di sini yang mendorong benda hidup nih? Ya, diberi ajar. Coba. Salah balon nih, salah. Kuda-kudanya di tengah. Ada boleh jangan ditekuk. Ditekuk aduh sedikit. Jangan begitu. Wah, ini dia. Tangannya jangan begitu. Kudanya kayak apa yang kuat, jadi mendorong mereka menampungnya ke kawah segancang-gancangnya, sekuat-kuatnya. Namun berbahayanya pada kawah. Ayo.
Yang merasa belum, tolong perhatikanlah dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembelajaran hari ini, apa yang kalian lakukan? Apakah sangat merasa senang? Apakah tidak ada yang merasa senang? Senang semua? Oke. Nah, intinya, kesimpulannya, apa yang kita lakukan itu adalah tujuannya untuk kebugaran atau kesehatan tubuh. Nah, intinya secara keseluruhan. Nah, jadi yang merasa tidak sempurna itu jangan kecewa, jangan takutan, jangan merasa salah lah. Nah, jadi kesimpulannya, kalau diberi kesempatan tuh ambil, lakukan walaupun kita tidak sempurna. Siapa tahu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu lebih baik daripada yang terbaik terdahulu, ya kah? Nah, itu harapannya. Jadi kalau diberi kesempatan, jangan merasa takut. Oh, ulun mah kada bisa, ulun mah salah, ulun kada kawa. Jangan seperti itu. Jadi kesimpulannya, apabila diberi kesempatan, itu lakukan. Jangan takut salah. Nah itu. Nah, sekarang apa yang mau kalian tanyakan sama Bapak? Dari masalah pembelajaran ini, adakah yang ditanyakan? Dari keseluruhan, dari awal mulai itu gerakan dasarnya sampai melakukan gerakannya, adakah yang ditanyakan? Ada? Kalau kada ada, Bapak yang bertanya. Hah? Dari awal pembelajaran tadi, adakah yang merasa tidak senang? Ada. Kemudian, adakah yang merasa sakit? Adakah yang merasa keseleo? Ada. Karena sesuai dengan prosedur tadi, kita melakukan terlebih dahulu berdoa, terlebih dahulu pemanasan. Tujuan berdoa tadi apa? Hah? Harapan kita apa? Tujuan berdoa tadi. Apa yang kita lakukan, tujuan berdoa tadi lah, apa yang kita lakukan dapat menghasilkan yang terbaik, dimudahkan dan dapat kita kantongi, artinya kita ambil hasil dari berdoa tadi tujuannya, dan menjauhkan dari segala musibah lah, misalnya kasalahu, patah tulang, nah itu kan musibah, ya kan? Nah, kemudian setelah berdoa pemanasan, harapan tujuannya pemanasan tadi apa? Hah? Tujuan pemanasan tadi apa harapannya? Yang utama, selain daripada nomor satu, yang utama apa? Mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas. Aktivitas itu apa? Hah? Aktivitas itu apa? Siapa yang tahu? Aktivitas itu adalah melakukan gerakan apa aja itu aktivitas, baik kepala, tangan, pinggul, kaki, itu adalah gerakan aktivitas. Nah, aktivitas artinya melakukan gerakan itu adalah aktivitas. Nah, adakah yang ditanyakan? Sudah. Ya, siap, gerak. Buat pembelajaran hari ini, semoga yang kita lakukan dapat disimpulkan dengan baik dan dapat kita peroleh dari pembelajaran tadi dengan sebaik-baiknya.
Pelajaran hari ini Bapak akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abang. Terima kasih, kegiatan observasi hari ini menurut ulun luar biasa. Apa yang sudah Bapak Aban laksanakan di kelas, kemudian kita tadi turun ke bawah juga kegiatan pembelajaran yang Pak Aban terapkan itu sungguh sangat luar biasa dan terlihat sekali pada kegiatan pembelajaran di lapangan tadi itu sudah berdiferensiasi ya Pak Aban. Bagus, selamat buat ya, luar biasa, keren Pak Aban. Nah baik, kita lanjutkan untuk kegiatan kita yaitu percakapan pasca observasi. Nah di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bapak. Mohon sedianya Bapak berkenan untuk menjawab apa saja yang akan ulun tanyakan berikut ini Pak ya. Baik, kita mulai saja Pak. Bagaimana refleksi Pak Aban setelah kegiatan pembelajaran observasi tadi Pak? Kalau menurut pendapat aku masalah refleksi terhadap anak itu sangat menyambung sekali, dan di situ suatu menjadi suatu inspirasi bagi anak-anak. Oleh karenanya tadi guru berusaha sebisa mungkin menampilkan atau memberi contoh yang terbaik dan selalu terbaik. Tata krama dan sopan santun yang terbaik yang disajikan terhadap anak-anak, yang disampaikan terhadap anak-anak baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Terlebih dahulu kalau kita memberikan pembelajaran di kelas, mau masuk kelas itu terlebih dahulu memberi salam agar suatu menjadi kebiasaan yang diinspirasi oleh anak-anak didik dan dapat menjadi suatu kebiasaan dalam keseharian, bukan hanya di sekolah tetapi di masyarakat, bahkan di rumah tangganya sendiri. Jadi di awal itu lebih penerapannya ke adab dulu ya Bapak. Jadi pada saat kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nah baik, berikutnya topik percakapan dan catatan Bapak pada saat kegiatan observasi itu apa Pak? Di situ guru selalu menunjukkan atau memperlihatkan keingintahuan aktivitas yang dilakukan oleh murid-muridnya atau peserta didik, terutama masalah pelaksanaan dan dapat dilaksanakan, namun masih belum maksimal. Jadi menurut Bapak ini ada sedikit yang masih belum maksimal, tapi semuanya terlaksana dengan baik Pak ya. Iya. Ketiga indikator tersebut. Nah baik Pak, berikutnya apa rencana tindak lanjut Bapak ke depannya setelah melakukan observasi ini? Tindak lanjutnya untuk kedepannya dapat dipastikan guru selalu menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Itu yang diperlukan, yang perlu dibenahi atau diperbaiki ke depannya. Kemudian
kami sadar bahwa menyadari semestinya itu dapat dilakukan atau dilakukan di depan kelas, bukan di luar kelas. Itu Pak lah. Jadi lebih memaksimalkan nanti pada saat ke pembelajaran karena yang PJOK, sehingga itu terbagi dua, ada pembelajaran di dalam kelas, ada pembelajaran di luar kelas. Itu berarti sudah terkait dengan praktik pengajaran, praktik peserta didiknya. Nah, kemudian di pembelajaran yang di dalam kelas ini nanti yang akan Bapak coba untuk lebih maksimalkan lagi untuk memberikan tanggapan kepada peserta didik lebih efektif lagi nanti di kemudian hari, Pak ya. Bagus sekali tindak lanjut yang sudah Bapak buat. Baik, menurut rasa cukup untuk diskusi pasca observasi kita pada hari ini. Mengaturkan ucapan terima kasih kepada Pak Abang yang sudah sudi kiranya untuk melakukan diskusi pada kegiatan ini. Mengakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.